Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa atba'il kiram. Khususan dan muallif hadzal kitab rahimahullah ta'ala rahmatan abrar. Wa nafa'ana Allah bihima bi'ulumi wa asrarihima fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar wa nafa'ana bihima bi'ulumihima fid dharain amin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana infa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Akrim li jarin thumma dhaifin wasturan aurati ahli dini ta'man tagnamu. Akrim li jarin thumma dhaifin wasturan aurati ahli din ta'man tagnamu. Zakar wisnu tursabu an-nadhimu kay nadhim fi hadzal baiti ing dalam ikilah bait salasa syu'abin ing telu pira-pira cabang. Wa yuqaulu ala nadhmi ma lan den dawaki ala nadhmi ma ing atase runtutane perkara sabako kang wis dingin apa ma. Di bait di atas mencakup tiga cabang keimanan yang menjadi urutan atau terusan dari cabang-cabang iman sebelumnya. Wa syu'batus sabi'atu wasittuna wa syu'batus sabi'atu wasittuna lan utawi cabang iman kang kaping 27 iku ikramul jari mulyaake tetangga. Cabang iman yang ke-67 adalah memuliakan tetangga. Ai al-ihsanu tegese agawe bagus ilaihi maring jar bil bishri kelawan sumeh. Tahu sumeh? Sumeh itu dengan muka yang enak dipandang, tidak sepet, tidak menjengkelkan, bahagia sumeh. Bil bishri kelawan sumeh. Wa talaqatil wajhi lan ajere wajah, dengan muka yang riang gembira, dengan perasaan bahagia. Wa irsalit ta'ami lan ngaturi dedaharan atau panganan. Wa irsalit ta'ami lan ngaturi dedaharan atau panganan ilaihi maring jar wa tahammuli lan betahake ma ing barang saudara kang metu apa ma minhu saking jar. Fa illam yaqdir mongko lamun ora kuwasa sapa man ala dzalika ing atase mengkono-mengkono ikramul jar falyakufa mongko becik nyukupi sapa man an adahu saking ngelaraake sapa man hu ing al jar. Wa qala lan isdawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsin mujawarata man jawaraka takun musliman
Wa qala sallallahu alaihi wasallam nanus dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahsin bagusono sapa sira mujawarata ing tetangga ira, man sapa wong jawaro kang dadi tangga sapa man ka ing sira, takun moko bakal dadi sapa sira musliman iku muslim sejati. Wa qala lan dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong kana kang ana sapa man yukminu iku iman sapa man billahi kelawan Gusti Allah wal yaumil akhir lan dina akhir, fal yukrim mongko mulyaake sapa man jarohu ing tetanggane man. Jadi cabang iman yang ke-67 ini kita diperintahkan untuk berbuat baik atau memuliakan tetangga, ya, menerima dan mendampingi mereka dengan perasaan bahagia, dengan muka yang penuh dengan riang gembira, wa irsalit ta'ami dan memberikan makanan kepada mereka. Ya, kalau kita tidak mampu membahagiakan tetangga kita, kalau kita tidak mampu berbuat baik dengan tetangga kita, minimal di sini diperintahkan fal yakufa an adahu, maka kita tidak boleh menyakiti mereka. Nah, jadi cabang iman yang ke-67 ini menyatakan bahwa kita harus berbuat baik dan memuliakan tetangga. Kalau kita tidak mampu berbuat baik atau tidak mampu memuliakan tetangga, maka cukup bagi kita untuk tidak membuat mereka sakit, tidak boleh menyakiti. Jadi hakun jarin. Jadi setiap tetangga itu punya hak, yang mana hak tersebut itu harus kita hormati. Ya, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahsin mujawarata man jawaraka takun musliman. Kalau kamu ingin menjadi muslim sejati, maka perbaikilah perilakumu, perbaikilah sikapmu dalam kehidupan bertetangga. Ya, jangan pernah mengaku menjadi muslim sejati, Husain, kalau kamu tidak bisa berbuat baik atau berhubungan secara baik dengan tetangga. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaruhu." Wis jelas ini. Barang siapa yang mengatakan bahwa dirinya beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka tidak lain dan tidak bukan, perintah utama yang harus dilakukan adalah falyukrim jaruhu, maka muliakanlah tetanggamu. Nah, jadi kalau punya kesalahan terhadap Allah, ya, hakullah itu mudah. Kita cukup istighfar, bertobat, besok kita tidak mengulangi lagi, maka dosa kita insya Allah diampuni. Tapi kalau hakul adam ini masih tersisa sampai kiamat, nanti bakal ditagih. Ya, kalau kita punya salah kepada tetangga dan kita tidak pernah meminta maaf atau kita zalim terhadap tetangga, kemudian tetangga itu sampai kiamat tidak ridho, maka kita pasti akan ditagih, diambil semua nanti. Amal-amal baik kita, ganjaran-ganjaran kita, ya. Sering saya sampaikan, Ridwan mau masuk ke surga, katanya si Adam bilang, malaikat tunggu dulu. Ridwan pernah menyakiti saya. Sebagai tetangga, Ridwan ini tidak pernah menghormati hak-hak bertetangga. Nah, kalau itu terbukti iya, maka ganjaran atau pahala amal ibadahnya Ridwan ini diambil, karena sudah tidak ada lagi permohonan maaf di sana. Nah, sudah tidak ada lagi. Ganjaranmu diambil, dikasih ke Adam. Terus begitu. Begitu kamu selangkah lagi, Dadan nuntut kamu. Ya. Dadan nuntut kamu. Nanti enggak jadi masuk surga kamu. Amal baiknya kamu kasih ke Dadan. Jadi terus selalu begitu. Makanya Kanjeng Nabi dawuh, kalau kamu ingin menjadi muslim sejati, maka perbaikilah hubunganmu dalam bertetangga. Jadi kalau tiba-tiba Abi mengatakan saya beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, tapi Abi tidak pernah berbuat baik kepada tetangga, itu namanya bohong. Itu namanya omong kosong. Omong kosong. Ya, sebab Kanjeng Nabi dawuh, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaruhu." Jadi kalau kamu
ingin menjadi orang yang sempurna, ya, menjadi orang yang sempurna, dikasihi terhadap sesama, menjadi muslim yang sejati, maka berbuatlah baik kepada tetangga. Wa fil hadis lan iku tetep ing dalem suci hadis, man utawi wong aroda kang ngarepake sapa man ayyuhibbahu ing yen to demen hu ing man sapa Allah Gusti Allah, fa alaihi mongko iku wajib ing atase man bisidqil hadisi kelawan temene guneman, ya. Menjaga omongan agar tidak berbohong. Sidqil hadis itu dengan omongan yang jujur, dengan omongan yang baik, ya. Wa fil hadis man arada yuhibbahu Allah fa alaihi bistil hadis. Barang siapa yang menginginkan dicintai oleh Allah, maka wajib baginya untuk berkata jujur. Wadail amanati lan nekaake amanah. Kalau punya amanah berarti disampaikan dengan sebenarnya. Ya, ada amanat harus disampaikan secara sebenarnya. Dadan punya amanat, ya, dititipkan kepada Adam. Adam tidak disampaikan kepada Yadi. Nah, karena Adam ini naudzubillah bukan orang yang tipe orang yang memegang amanat dengan baik, maka apa yang menjadi amanatnya Dadan kepada Yadi yang dititipkan melalui Adam ini tidak disampaikan dengan baik. Jadi dia sudah bilang pertama, jadi kalau tidak sesuai dengan amanat itu dia sudah melakukan dua kesalahan sekaligus. Yang pertama, dia pasti bilang bahwa dia pasti berbohong, bahwa amanat dari Dadan itu saya diminta untuk ngasih sesuatu kepada kamu 2. Padahal amanat dari Dadan itu 3. Dia sudah pasti berbohong. Yang kedua, sudah pasti dia tidak pernah menjaga amanat. Tidak pernah menyampaikan amanat itu dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau kita semua ingin dicintai oleh Allah, sidqil hadis, maka kita wajib berbicara jujur atau wa'adail amanah, dan menyampaikan amanah. Wa alla yu'dhiya lan yento orang nglarani jarohu ing tetanggane man, ya. Wa alla yu'dhiya lan yento orang nglarani jarohu ing tetanggane man. Nah, ini termasuk diantaranya. Kalau kita semua ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat pertama adalah sidqil hadis. Yang kedua adalah adail amanah. Yang ketiga adalah la yu'dhiya jaruh. Jangan sekali-kali kamu menyakiti tetanggamu. Wa fi lan iku tetep ing dalam hadis aidon halimane annal jaru sak temene tetangga. Al fakiro kang fakir, ya ta'allaku iku gumantung sapa al jarul fakir bijarihi kelawan tetanggane jarul fakir sapa al ghaniyu wong kang sugih yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Nah, tetangga yang fakir besok itu akan bergantung kepada tetangga yang kaya ketika di akhirat atau di hari kiamat nanti. Wa yaqulu lan den ucapaki wa yaqulu lan matur sapa jarul fakir ya Rabbi duh pangeran ingsun, ya. Besok itu di hari kiamat tetangga yang miskin, ya, itu bergantung kepada tetangganya yang kaya. Wa yakulan lan matur sapa al jarul fakir ya Rabbi duh pangeran ingsun sal ngundang panjenengan. Jadi besok tetangga kita yang miskin itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, sal ngundang panjenengan hadza ing iki al ghaniya, ya Allah panggillah orang kaya itu, ya. Sal ngundang panjenengan hadza ing iki al ghaniya.
diminta agar orang kaya tersebut dipanggil oleh Allah di hari kiamat nanti. 5 mana'ani, 5 keranten menopo mana'ani nyegah sapa al-ghani ni ing kawula. 5 mana'ani, karena apa orang kaya tersebut itu mencegah saya? Ma'rufuhu kebagusane al-ghani. Kenapa orang kaya itu justru menghalang-halangi berbuat baik kepada saya? Wal jarulan hali utawi kang aran tetangga. Wal jarulan utawi kang aran tetangga. Wal jarulan utawi kang aran tetangga. Yang disebut tetangga itu apa? Huwa ya utawi al jar ikuman wong bainaka kang tetep ing dalem antarane sira wa bainahu lan tetep ing dalem antarane man duna arba'ina utawi kang kurang saking 40 apane daron omai. Jadi yang disebut tetangga itu adalah orang yang berada di samping kanan kiri depan dan belakang kita yang tidak kurang jaraknya dari 40 rumah. Jadi wal jaru wa man bainaka wa bainahu duna arba'ina daron. Min ayyi janibin saking endi-endi arah. Berarti baik dari arah samping kanan maupun arah samping kiri. Baik dari arah depan maupun dari arah belakang. Jadi yang disebut tetangga itu adalah 40 ke kanan, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke depan dan 40 rumah ke belakang. Itu yang disebut tetangga. Jadi kalau kita ingin menjadi muslim sejati, maka 40 rumah ke samping kanan, 40 rumah ke samping kiri, ke depan dan belakang ini kita wajib untuk berbuat baik. Kata koyo mengkono afadahu kang aweh faedahu ingda sapa as-Suhaimi Imam as-Suhaimi. Kada kaya mengkono tingkah afada kang awe faedah hu ingda sapa as-Suhaimi Imam as-Suhaimi. Jadi ini seperti yang dijelaskan oleh Imam as-Suhaimi. Nah, itu adalah cabang iman yang ke-60. 60 berapa tadi? 67. Nah, jadi berbuat baik kepada tetangga, memenuhi hak-hak tetangga. Kita mintakan maaf juga. Astaghfirullah. Ya Allah, wasyubatu saminatu wasittuna. Wasyubatu saminatu lan utawi cabang iman as-saminatu kang kaping 8 wasittuna lan swida. Masuk kepada cabang iman yang ke-68. Iku ikramu dhaifin ai ihsanu diyafi ai ihsanu diyafati man ata ilaihi taliban lil akrami kal gharibi bil bishri fi wajhihi wa tibil hadisi ma'ahu. Wasubatu tsaminatu wasittuna iku ikramu dhaifin mulyaake tamu ai ihsanu diyafatin utawa bagusi suguhan jamuan. Ikramu dhaifin iku mulyaake tamu. Cabang iman yang ke-68 adalah memuliakan tamu. Ai ihsanu diyafatin tegese ambagusi jamuan. Man ing wong ata kang teka sapa man ilaihi maring wong. Taliban hale nyuprih sapa man lil ikrami krana mulyaake. Kal ghoribi kaya wong monco. Gharib orang manca, orang asing. Bil bishri kelawan ajeri, bil bishri fi wajihi kelawan ajeri wajah. Bil bishri kelawan bunga ya, atau bil bishri fi wajihi. Bil bishri kelawan ajer fi wajihi ing dalem wajah wong. Wa tibil hadis lan baguse guneman. Tibil hadis disambut dengan ramah. Ya.
Ada tamu disambut dengan ramah, dimuliakan, dibagus-bagus jamuannya, ya, kayak jamuan yang enak-enak. Bil bisri kelawan ajar fi wajhi ing dalem wajah wong, wati bil hadis lan baguse guneman atau ramah. Ma'ahu sertane tamu, ma'ahu sertane tamu. Wa ta'jili malan apa? Wa ta'jili malan nyepetaki, mensegerakan. Wa ta'jili malan nyepetaki ma ing barang, mensegerakan. Hadoro kang ono apa ma. Wa ta'jili lan nyepetaki, mensegerakan ma ing jamuan hadoro kang ono apa ma. Indahu ing dalem wong. Wa qiyamihi lan ngadekake atau tumandang binafsihi kelawan awak dhewe ne wong fi khidmatihi ing dalem khidmah maring tamu. Fi khidmatihi ing dalem khidmah hi maring tamu. Cabang iman yang ke-68 ini adalah ikramu dhaifin ay ihsanu diyafatin. Ya. Memuliakan tamu atau ngapi-ngapi jamuan kepada orang yang datang bertamu kepada kita. Tamu yang datang kita sambut bil bisri fi wajhi, dengan wajah yang berbinar-binar, ya, dengan riang gembira, dengan muka yang bahagia, dengan wajah atau perawakan yang menyenangkan. Ya, jangan sampai ada tamu malah bersengut. Ya, ada tamu datang diterima dengan baik. Ada tamu diterima dengan senang hati. Ada tamu ditanya, "Sapa kowe? Mau ngapain kamu kesini?" Ya dimanggaki dulu. Mangga. Calik Pak. Disegerakan dulu yang ada di kanan kirinya. Ada aquanya dulu disodorin. Aquanya dulu disodorin. Wa ta'jili ma hadara indahu. Ya. Wa qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi ini maksudnya, qiyamuhu binafsihi itu adalah wa qiyamihi binafsihi. Wa qiyamihi binafsihi ini artinya adalah tumandang dewi. Maksudnya diladeni sendiri. Wa qiyamihi binafsihi. Tumandang binafsi kelawan awak dhewe ni wong fi khidmatihi ing dalam khidmah tamu. Ya, jadi disambut dengan baik, ya, disegerakan apa yang ada di sekeliling kita, disegerakan, disuguhkan, ya, dipersilakan duduk, ya pokoknya disambut dengan ramah gitu. Ya. Faqad kana mongko teman-teman ono sapa al Mustafa sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yakhtimu ngeladeni tumandang sapa Kanjeng Nabi ad-dhaifa ing tamu binafsihi kelawan piyantune piyambak. Piyantune piyambak itu dengan dirinya sendiri, binafsihi dengan dirinya sendiri. Jadi ini adalah sesuatu yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika ada tamu Kanjeng Nabi itu juga khidmatnya, ya, ngerumati tamu itu juga dengan dirinya sendiri. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono Kanjeng Nabi. Jadi seperti juga yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakrin utawi sahabat Abu Bakar, wa Umarulan sahabat Umar, wa Utsmanulan sahabat Utsman, wa Aliulan sahabat Ali, wa Amr bin Abdul Aziz lan Amr bin Abdul Aziz, ya. Jadi perilaku seperti yang dilakukan atau yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ini juga biasa dilakukan oleh sahabat Umar, sahabat Abu Bakar, sahabat Utsman, sahabat Ali. Ya. 4 sahabat Nabi itu melakukan hal yang demikian. Jadi khidmat kepada tamu itu dilakukan dengan sebaik mungkin.
Wa bi id'amihi lan kelawan aweh mangan, memberikan jamuan salah tata ayamin ing telu piro-piro dino. Dan kalau bertamu jangan lebih dari 3 hari ya, karena lebih dari 3 hari tuan rumah itu tidak wajib ngasih kamu makan. Bisa-bisa kamu malah diusir nanti ya, bisa-bisa kamu malah diusir. Wa bi id'amihi lan kelawan aweh mangan salah tata ayamin ing telu piro-piro dino bi qadri wus'ihi kelawan kadar kemampuane wong, atau bi qadri wus'i kelawan kadar kajembarane wong. Jadi bi qadril imkan. Adanya air putih dam, dikasih air putih dam, tamunya dam. Ya, adanya air teh dikasih air teh. Ya, tapi masa ya air putih aja nggak ada sih. Terus kalau nggak ada aqua ya udah air putih ngambil dari keran. Kalau tamunya kayak Husain kan kuat, meskipun minum air putih dari keran kan tetap nggak ada masalah. Ya. Jadi kewajiban untuk memberikan jamuan, ya, memberikan makan kepada tamu, ngurusi tamu itu kewajibannya cuman sampai 3 hari. Jadi teni lebih dari 3 hari, ya. Kamu nggak diusir aja udah untung. Lebih dari 3 hari tidak wajib tuan rumah ngasih jamuan. Tidak wajib. Wala yang bagilan ora sayukyone li ahadin maring wong sawiji. Wala yang bagilan ora sayukyone li ahadin maring wong suwiji. Ayyatakallafa opo yento merdi-merdi, memaksakan kehendak lidhaifi krono tamu. Bitahsi 5 kelawan ngasilake perkara, ai bitahsi 5 kelawan ngasilake barang. Laisa kang ora on apa ma indahu ing dalem sandinge wong. Ya. Bal yuqaddimu balik tetapi ini alhamdulillah. Bal balik tetapi ini yuqaddimu ngajoake sapa wong tuan rumah ilaihi maring tamu, ilaihi maring tamu ma ing barang kana kang ono apa ma fi wus'ihi ing dalem kajembarane wong, fi wus'ihi ing dalem kajembarane wong atau tuan rumah. Ya, la yatakallafu lahu, la yatakallafu, la mana tadi? Ya Allah. Jadi layam bagi li ahadin ayyatakallafa lidhaifi bitafsili ma laisa indahu. Kita tidak diperkenankan untuk memaksakan, mengada-adakan sesuatu ketika ada tamu datang. Kalau tidak ada, ya sudah, yang ada saja. Jadi layam bagi li ahadin ayyatakallafa lidhaifi bitahsili ma laisa indahu. Jadi kita tidak diperkenankan untuk memaksakan atau mengada-adakan sesuatu yang tidak ada untuk memberikan jamuan kepada tamu. Tetapi apa yang harus dilakukan? Bal yuqaddimu ilaihi ma kana fi wus'ihi, tetapi ya sudah menyodorkan sesuatu yang ada pada sekeliling kita, menyodorkan atau memberikan sesuatu yang memang sudah ada pada kita, biqadril imkan, kan, sesuai dengan kadar kemampuan, biqadri wus'ihi, dengan kadar kemampuan seorang tuan rumah. Makanya tidak diperbolehkan sampai memaksakan kehendak. Tidak ada sampai tidak ada sesuatu sampai dia beli. Apalagi belinya dengan cara berhutang. Nah, itu tidak diperkenankan. Tidak diperkenankan. Mana tadi? Wala yatakallafu lan ora kena merdi-merdi. Wala yatakallafu lan ora kena merdi-merdi lahu maring tamu. Tidak diperbolehkan juga memaksakan kehendak lahu maring tamu bil qardi kelawan utang. Dan tidak boleh, dan enggak ada kopi,
aduh adanya air keran aja. Tidak perlu Dadan pergi ke warung untuk utang kopi, apalagi Dadan nggak punya duit, tidak perlu, ya. Wala takallafu lahu bil qardi wasyira'i lan tuku bidaini kelawan utang. Loh. Sen tidak boleh sen. Jadi biasa saja gitu. Yang ada saja, tidak perlu dibela-belain sampai dengan cara membeli dengan cara berhutang. Ya. Karena misal nanti si siapa Susi sama Yasmin ini teman baik, nanti sudah pada lulus, sudah pada keluar dari pondok, sudah pada menikah, sudah pada punya anak, itu ya. Karena teman baik, nah, ada Yasmin dan keluarganya datang ke rumahnya Susi, anaknya kecil-kecil, pingin disangoni, ya. Tapi kok Susi nggak punya duit. Susi telepon tetehnya namanya Lina, teh pinjem duitnya buat apa katanya? Buat nyangoni anak-anaknya Yasmin. Loh, nggak perlu sampai seperti itu. Jadi tidak boleh memaksakan kehendak, tidak diperbolehkan memaksakan kehendak. Apalagi sampai hutang. Liqaulihi krana dawuhe, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam krana dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ana wal atqiya'u min ummati bura'un minat takallufi. Bura'u minat takallufi. Ya. Ana wal atqiya'u min ummati bura'u minat takallufi. Ana utawi panjenengan ingsun, ana utawi ingsun Kanjeng Nabi, wal atqiya'u lan wong kang padha takwa min ummati saking umat ingsun. Iku bura'u podo lebaran. Iku bura'u podo lebaran, terbebas minat takallufi saking kaperdi-perdi. Minat takallufi saking memaksakan kehendak atau memaksakan diri. Ya, gampang toh. Kanjeng Nabi dan orang-orang yang bertakwa dari umat-umatnya itu adalah bebas mereka. Tidak boleh merekayasa atau mengadakan sesuatu yang tidak ada. Memaksakan kehendak itu tidak diperkenankan. Ya, jadi kalau takalluf itu kemudian nanti justru malah membebani diri kita sendiri. Kalau sudah membebani diri kita sendiri berarti kita berupaya untuk mendolimi diri kita sendiri. Sebenarnya zalim kepada diri kita sendiri itu juga tidak diperbolehkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tatakallafu lidhaifi fatabghaduhu. La tatakallafu ojo podo kaperdi-perdi, ojo podo merdi-merdi sapa sira kabeh lidhaifi krana tamu. Fatabghadu mongko dadi sebab bendu. Fatabghadu mongko padha bendu sapa sira kabeh hu ing dhaif, hu ing tamu. Fa innahu mongko sak temene Fa innahu mongko sak temene man fa innahu mongko sak temene kelakuan man utawi sapene wong abghadu iku bendu sapa man adhaifa ing tamu faqad abghadha mongko temen-temen bendu Fakot abghadu mongko teman-teman bendu sapa man Allah ing Gusti Allah. Waman lan utawi sapane wong abghadu iku bendu sapa man Allah ing Allah, abghadahu mongko bener-bener bendu sapa abghadahu mongko bener-bener benduhu ing man sapa Allah Gusti Allah. Nah, ya.
Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh la tatakallafu lidhaifi fatabghadu. Jangan kamu memaksakan diri, memaksakan kehendak untuk memberikan penghormatan yang berlebihan kepada seorang tamu. Sebab yang demikian itu bisa membuat kalian jengkel. Karena saking pingnya hormat Azam datang gitu ya. Ternyata Yadi itu wah, giliran Azam bertamu datang enggak ada apa-apa. Azam ini enggak tahu waktu datang itu kan. Judul awalnya pingin ikroman, memuliakan, bertamu, tazawaru ba'duhum ba'dun ya. Saling mengunjungi satu dengan yang lainnya. Niatnya pingin ikroman ya, saling memuliakan. Ya dia pingin memuliakan karena ada tamu yang datang. Wah, dulu ngaji di pondok seperti ini. Tapi Azam kok kesininya pas sekarang itu loh. Kok pas saya lagi bangkrut, saya lagi gak punya duit gitu ya. Sehingga dengan cara yang kayak begitu, karena inginnya itu memaksakan kehendak untuk memuliakan seorang tamu yang datang, ya dia malah justru marah-marah dengan sendirinya. Marah-marah karena tidak bisa memuliakan tamu dengan baik. Padahal perintahnya Kanjeng Nabi, kita tidak diperbolehkan untuk memaksakan kehendak. Jadi biasa saja. Azam datang, oh welcome the jungle, welcome to the jungle Adam. Itu. Selamat datang sahabat saya Adam, selamat datang sahabat saya Azam. Silakan duduk. Nah, mari kita nikmati. Nah, yang ada asbak dulu ya sudah, asbak dulu yang dikasih. Adanya air putih aqua di samping. Monggo aquanya. Hai Zam, ini Zam minum dulu Zam, capek perjalanan jauh-jauh, gimana kabar anak istri mantanmu gitu, kenapa apa kabarnya mantanmu Zam? Baik-baik saja kan? Saya ditakoni. Kalau Dadan sama Husain percakapannya bukan begitu. Dadan sama Husain, dan saya dan alhamdulillah. Jam berapa berangkat dari rumah? Jam 10. Gimana kabar istri tetanggamu Dan? Loh, kan repot pertanyaannya Husain. Bukan nanya keluarganya, malah nanya istri tetangganya Dadan. Nah, jadi tidak diperbolehkan. Sebab apa? Man abghadad dhaif, barang siapa yang membenci tamu, ya. Faqad abghadallah, maka dia telah membenci kepada Allah. Ya, Zam. Kalau ada tamu kok Azam benci kepada tamunya, maka berarti Azam benci kepada Allah. Ora pareng, tidak diperbolehkan. Dan barang siapa yang benci kepada Allah, mana tadi? Ya. Dan barang siapa dia membenci Allah, ya. Maka ini gimana sih kalimatnya? Man abghadad dhaifa faqad abghadallah wa man abghadallah wa man abghadallah wa man al utawi sabane wong abghadu. Fainahu monggo sak temene kelakuan man utawi sapane wong abghadha iku bendu sapa man, jengkel sapa man adhaifa ing tamu faqat abghadha mongko teman-teman jengkel, teman-teman bendu sapa man Allah ing Allah. Wa man lan utawi sapane wong iku abghadu jengkel atau bendu sapa man Allah ing Allah, abghadahu mongko teman-teman benduhu ingman sapa Allah Gusti Allah. Barang siapa yang jengkel kepada Allah, maka Allah sudah pasti akan jengkel kepadanya. Jadi gitu. Kita tidak diperbolehkan untuk tatakallafu lidhaifi fatabghadu fa innahu man abghadad dhaif faqad abghadallah wa man abghadallah abghadahullah. Wa qala lan isdawu sapa Salman Al-Farisi, Salman Al-Farisi. Wa qala dawu sapa Salman Al-Farisi, amarona perintahna datang kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah natakallafa ing yento ora merdi-merdi sapa kita lidhaifin krana tamu. Allah natakallafa ing yento ora merdi-merdi sapa kita lidhaifi maring tamu.
Ma ing barang laisa kang ora ono apa ma indana ing dalem sandinge kita. Amarona wis perintahna dateng kita. Atau amarona wis perintahna ing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa perintahnya Kanjeng Nabi kepada kita? Allah natakallafa ing yento ora merti-merti sapa kita. Lidhaifi krana tamu. Ma ing barang laisa indana kang ora ono apa ma indana ing dalem ngersani kita. Kita tidak boleh mengada-adakan sesuatu yang tidak ada di sekitar kita untuk hormat, untuk untuk menyuguhi tamu atau memberi jamuan kepada tamu. Jadi yang perlu kita catat adalah menghormati tamu wajib. Tapi mengada-adakan sesuatu yang tidak ada untuk menghormati tamu itu tidak diperbolehkan. Paham ya? Menghormati tamu wajib, tapi mengadakan atau mengada-adakan sesuatu yang tidak ada di sekitar kita untuk menghormati tamu itu tidak diperbolehkan. Paham ya? Contoh seperti tadi itu, adanya aqua dikasih aqua. Tidak ada hamburger, tidak perlu sampean nyari hamburger, apalagi beli hamburger duitnya duit utangan. Itu namanya memaksakan kehendak. Jadi tidak diperbolehkan. Sehingga yang demikian itu bisa membuat kita jengkel kepada seorang tamu. Niatnya memuliakan tapi justru malah jengkel. Kalau kita jengkel kepada tamu, maka kita jengkel kepada Allah. Barang siapa yang jengkel atau marah atas tamunya berarti ia marah kepada Allah. Sapa wong sing marah karo Gusti Allah bakal benci kepada orang tersebut. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Wa an nuqaddimalan yento perintah Kanjeng Nabi berikutnya wa an nuqaddimalan yento ngaturaki sapa kita lahu maring tamu ma ing barang hadhara kang ana apa ma. Ya, tidak perlu takalluf tapi diperintahkan untuk menyediakan atau menyuguhkan, memberikan jamuan yang ada. Wala farqalan ora ono beda. Wala farqalan ora ono perbedaan iku maujud fi dzalika ing dalem mengkono mazkur. Ya, fi dzalika ing dalem mengkono mazkur baina ayyakuna ing dalem antarane yen to ono sapa ad-dhaifu tamu iku honian tamu kang sugih au fakiron utawa tamu kang fakir. Mau tamu itu fakir, mau tamu itu kaya, sama saja. Tidak diperkenankan untuk takalluf, memaksakan kehendak, tidak boleh. Sekali lagi, menghormati tamu hukumnya wajib, tapi mengadakan sesuatu yang tidak ada itu tidak diperbolehkan, tidak dianjurkan. Jelas kok perintahi Kanjeng Nabi. Jelas kok tauladannya Kanjeng Nabi. Wa huwa lan hali utawi dhaif. Nah, ini kenapa kita kok diperintahkan untuk memuliakan tamu. Ya, kalau tadi definisi tamu adalah 40 ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Nah, sekarang kita kenapa kita wajib memuliakan tamu? Mana tadi? Ya Allah. Wa walan hali utawi dhaif, wa walan hali utawi tamu. Yadkhulu iku kang manjing al baita ing omah bir rahmati kelawan rahmat. Ini tamu besok sampean kalau nggak ada suaminya jangan terima tamu dulu aduh nolak rahmat, yo nggak apa-apa. Ini bukan nolak rahmat kalau kayak gitu, bukan nolak rahmat. Wa huwa lan hali utawi dhaif iku yadkhulu manjing sapa dhaif al baita ing omah bir rahmati kelawan rahmat. Tamu itu masuk ke rumah kita, datang kepada kita itu penuh dengan rahmat atau membawa
rahmat. Tamu datang membawa rahmat. Wa yakhruju lan metu sapa dhaif bidzunubi ahlil manzili kelawan nggawa pira-pira dosane tuan rumah. Wa yakhruju lan metu sapa dhaif bidzunubi ahlil manzili kelawan nggawa pira-pira dosane ahlul bait, tuan rumah. Jadi kedatangan tamu itu membawa rahmat, dan kepergian tamu atau pulangnya seorang tamu itu membawa dosa-dosa kita. Jadi ini kalau kita tidak perlu menjelaskan tentang faidah atau fadilah dari silaturahim, karena itu sudah jelas, ya, sudah sangat jelas sekali. Memuliakan tamu juga wajib, tapi mengada-adakan sesuatu yang tidak ada itu tidak diperkenankan. Kenapa kita wajib menghormati dan memuliakan seorang tamu? Sebab tamu itu datang ke rumah kita membawa rahmat, dan pulang dari rumah kita membawa dosa-dosa kita. Jadi nek ditamoni sing ajer, sing seneng, kita sambut dengan riang gembira. Wa fil hadis lan iku tetep ing dalam hadis wiji. Ma min 'abdin mu'minin ya'tihi dhaifun fayanduru fi wajhihi apa itu? Bisyashatin. Ya, baknya satu ya. Dan bibisyashatin. Ya, bibisyashatin. Wa fil hadis lan iku tetep ing dalam siji hadis ma ora ono manafin. Ma ora ono min abdin iku setengah saking kawula mukminin kang mukmin ya'tihi kang nekani sapa man hi ing mukmin sapa dhaifun ma ora ono min abdin setengah saking kawula mukminin kang mukmin ya'tihi kang nekanihi ing mukmin sapa dhaifun tamu fayanduru mongko ningali sapa mukmin fi wajhi ing dalem wajah mukmin ma min abdin mukminin ya'tihi dhaifun fayanduru fi wajhihi fayanduru mongko ningali sapa mukmin fi wajhi ing dalem wajahe tamu bibisyashatin kelawan bunga, kelawan ramah, kelawan riang gembira illa kejaba harrama teman-teman ngaromake sapa Allah Gusti Allah jasadahu ing jasade mukmin alan nari ing atase neraka. Tidak disebut sebagai seorang hamba yang beriman jika ketika ada seorang tamu tampak di mukanya itu adalah muka yang sangat bahagia. Nah, kalau kita menampilkan muka yang riang gembira, yang bahagia, maka haramallahu jasadahu 'alan nar. Maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jasad kita untuk masuk atau disentuh api neraka. Wa an Abi Darda ilan saking Abi Darda anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza akala tatkalani mangan sapa ahadukum salah siji ira kabeh ma'ad dhaifi sertane tamu falyulqim mongko becik nglamuti sapa ahad hu ing makul biadihi kelawan tangane ahad hu ing makul hu ing panganan biadihi kelawan tangani ahad. Apa ngelamuti tahu ngelamuti? Ngelamuti itu njilatin. Ya. Ngelamutin itu njilatin. Nah, habis makan itu
dijilatin sampai habis. Idza kala ahadukum ma'ad-dhaifi falyulqimhu biyadihi. Fa idza fa'ala mengkotat kalian lakoni dzalika ing mengkunu ilqam, ya, ilqama yulqimu, ya. Fa idza fa'ala mengkotat kalani ngelakoni dzalika ing mengkunu apa namanya? Ngelamuti makul ilqam. Kata pemongko nulis sapa Allah Gusti Allah lahu maring ahad amal sanatin ing amal api setahun. Ya, barang siapa yang ketika makan bersama seorang tamu kemudian sisa-sisa makanan yang ada di jari jemarinya ini dijilatin, ya dijilatin sendiri, maka kataballahu lahu amala sanatin, maka Allah mencatat itu sama dengan amal dalam setahun. Nah, amal dalam setahun, amal yang seperti apa? Siyamina hariha kang den posoni rinani, di mana pada siang amal setahun itu pada siang hari dia berpuasa, ya. Wa qiyamil layaliha lan jumenengake salat wengi, ya, pada malam harinya, ya, amal setahun itu siang harinya berpuasa, malam harinya salat qiyamul lail, salat tengah malam. Wa kana lan ono, jadi itu diantara keistimewaan ketika kita makan bersama seorang tamu kemudian kita menjilati sisa-sisa makanan yang ada di jari jemari kita. Wa kana lan ono sapa sayyiduna Gusti kita Ibrahim alaihi salam. Wa kana lan ono sapa sayyiduna Ibrahim alaihi salam Gusti kita Nabi Ibrahim alaihi salam idza arata tatkala ngarepake al akala ing dahar yamshi moko jalan sapa sayyiduna Ibrahim alaihi salatu wassalam al maila ing sakmil wal mailaini lan rong mil fi talabid dhaifi ing dalem nyuprih tamu, fi talabid dhaifi ing dalem nyuprih tamu liyak kula drapun yen to mangan sinten sayyiduna Ibrahim ma'ahu sertane dhaif. Nah, ada sebuah kisah. Jadi suatu ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika mau dahar, mau makan itu beliau berjalan 1-2 mil untuk mencari seorang tamu diajak makan bersamanya. Saya sering mendengar cerita kan bahwa Nabi Ibrahim itu adalah bapaknya seorang tamu itu, ya pernah cerita. Karena begitu beliau setiap kali mau makan selalu berjalan 1-2 mil untuk mencari tamu diajak makan bersama-sama. Nah, itu diantara keunikan Nabi Ibrahim. Wa kana lan ono sapa Nabi Ibrahim yukna iku dijuluki, ya, wa kana lan ono sapa Nabi Ibrahim yukna iku den juluki abad dhaifani ing julukan abad dhaifan bapake pira-pira tamu, ya. Jadi karena tingkah dan perilaku Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam yang demikian, sebelum makan beliau itu berjalan 1-2 mil untuk mencari seorang tamu dan diajak makan bersamanya. Makanya karena tingkah yang demikian itu Mbah Nabi Ibrahim ini dijuluki sebagai abad dhaifan, bapai piro-piro tamu. Warodalan ngarepake sapa Nabi Ibrahim, ya. Warodalan ngarepake sapa Nabi Ibrahim ayya jalan yen ton dadekake li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kedue umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia fatan ing suguhan ila yaumil qiyamati ing dalem tumekane dina kiamat. Dia fatan ing suguhan ila yaumil qiyamati tumekane dina kiamat. Jadi suatu ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam itu punya keinginan untuk memberikan jamuan, ya, karena beliau ini adalah abad dhaifan, sehingga Mbah Nabi Ibrahim ini punya keinginan untuk memberikan jamuan kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di akhirat nanti, ya.
Beliau punya keinginan, punya kerentek, punya keinginan atau ada suara batin yang seperti itu. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Kisah tentang ini mana tadi ya Allah? Faqala mongko dawuh sapa Allah Gusti Allah lahu maring Kanjeng Nabi Ibrahim. Faqala mongko dawuh sapa Allah Gusti Allah lahu maring Nabiullah Ibrahim, innaka sak temene sira Ibrahim iku la takdiru ora bakal mampu ala dzalika ing ngatasi mengkono-mengkono ayyaj'ala li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam diyafatan ila yaumil qiyamah. Kata Allah, Ibrahim kuwe ora bakal mampu untuk menjamu umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat nanti. Tidak akan mampu. Kata Nabi Ibrahim, faqala mongko matur sapa Nabi Ibrahim, ilahi duh pangeran ingsun, anta utawi panjenengan, ta'lamu iku zat kang maha ngudaneni, bihali kelawan tingkah ingsun, wa qadirun lan zat kang maha kuwasa ala ijabati ing ngatasi suali ing ngatasi nyembadani panyuwun kawula. Ya. Setelah demikian, setelah dibalas oleh Allah azam tersebut, la innaka la taqdiru ala dzalika, sesungguhnya kamu tidak akan mampu untuk melakukan hal tersebut. Lalu Nabi Ibrahim matur kepada Allah, ilahi duh Gusti Allah, wahai Allah, anta ta'lamu bihali, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mengetahui tentang keberadaanku, wa qadirun, dan zat yang maha kuasa ala ijabati suali, untuk mengkabulkan segala sesuatu yang menjadi persoalan atau permintaan hamba. Fastajaba mongko ngabulake sapa Allah Gusti Allah lahu maring Nabi Ibrahim, sehingga apa yang menjadi keinginan Nabiullah Ibrahim ini dikabulkan oleh Allah. Nah, koma sampai di sini. Kemudian bagaimana? Kemudian langkah berikutnya fa'amara mongko den perintah. Fa'amara mongko perintah sapa Jibril malaikat Jibril. Fa'amara mongko perintah sapa Jibril malaikat Jibril ayat yahu ing yen to nekani. Ayat yahu ing yen to nekani. Fa'amara mongko perintah sapa Jibril malaikat Jibril ayat yahu ing yen to nekani. Bikafin kelawan sak cawukan. Bikafin kelawan sak cawukan. Min kafuril jannati, saking piro-piro kapuri swarga. Ya. Fa'amara mongko perintah, kemudian malaikat Jibril memerintah kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam untuk datang kepada malaikat Jibril bikaffi min kafuril jannah, dengan membawa satu genggaman kapur-kapur yang berasal dari surga. Mana tadi? Kok hilang lagi? Min kafuril jannati. Mana tadi kok hilang? Ya Allah. Nah, wa yas'adalan yento gawe munggah sapa malaikat Jibril bihi kelawan wa yas'adalan yento gawe munggah sapa malaikat Jibril bihi kelawan Sayyiduna Ibrahim ila jabalin tumekane marang gunung, ila jabali Abi Kubaisin maring gunung Abi Kubais. Kemudian malaikat Jibril mengajak Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam untuk naik ke Jabal Abi Kubais. Udah tahu?
Udah tahu belum Jabal Abi Qubais? Udah tahu? Belum, sama. Aku juga belum tahu Jabal Abi Qubais. Wayan fakhohu lan nyebul, niup. Sopo sing niup? Wayan fakholan niup nyebul. Sopo Ibrahim fil jawi ing dalam awang-awang. Fa fa'ala mongko tumandang dalika ing mengkono-mengkono yanfakhuhu. Fa fa'ala mongko tumandang dalika ing mengkono-mengkono yanfakhuhu. Fantasyara mongko dadi sumebyar. Fantasyara mongko dadi sumebyar. Sumebyar itu artinya berarti apa? Kalau air, kalau apa tepung kita lempar ke atas itu kan jadi menyebar. Sumebar itu ya menyebar itu. Fantasyara mongko dadi sumebyar. Apa kafuril jannah fil ardi ing dalam bumi. Fa kullu maudhi'in mongko utawi saben-saben panggonan waqa'a kang tumiba fihi ing dalam maudhi' apa syai'un sawiji-wiji minhu saking kafuril jannah sara mongko dadi apa syai' milhan ing uyah ila yaumil kiamati maring dina kiamat. Sehingga dari tiupan kapur-kapur surga tadi itu ya, debu-debunya itu ditiupkan kemudian sumebyar menyebar ke setiap penjuru, ke setiap tempat, di mana setiap tempat tersebut itu kemudian menjadi garam. Fajami'ul milhi, fajamil mongko utawi kumpuli uyah alladzi fil ardi kang tetep ing dalem bumi iku min diyafatin setengah saking suguhan atau jamuan iku min diyafati Ibrahim alaihi salamu setengah saking jamuane Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kada kaya mengkene cerita zakar wis nutur hu ing dza sapa Ahmad As-Suhaimiyu wa Ahmad Ibnul Imadi lan Ahmad Ibnu Imad. Jadi cerita ini seperti dikisahkan oleh Ahmad Suhaimi dan Ahmad bin Imad. Sedikit lagi. Summa adabud dhaifi summa adabun likari-kari. Ngajari tata krama. Summa adabun likari-kari. Ngajari pira-pira tata krama. Summa adabu. Apa ini? Summa adabu dhaifi nulin didik tamu ayyubadiru ing yento enggal-enggal. Ila muwafiqatil mudayyafi maring nyocoki wong kang den tamoni fi umurin saking pira-pira perkara minha iku setengah saking umur akalat ta'ami utawi mangan panganan wala ya'tadirulan ora kena gawe sapa dhaif bisyabin kelawan rasa kenyang bal balik tapi ne yakulu mangan sapa dhaif kaifa amkana kaya apa mungkine sapa dhaif. Jadi kita dari kisah ini kita juga diajarkan sebuah tata krama agar kita mengikuti apa yang menjadi kehendak seorang tuan rumah. Ad-dhaif kal mayyit. Tamu itu ibarat seperti orang mati. Disuruh menghadap ke kanan, menghadap ke kiri, dibalik juga posisi terbalik. Nah, makanya di dalam kisah ini kita diminta untuk mencocoki agar apa? Misal dalam perkara kita ditawarin untuk makan. Karena kita datang bertamu wala ya'tadiru bisyibain. Kita tidak boleh kemudian mengatakan bahwa kita sudah kenyang. Ya.
Jadi ayyubadiru ila muwafaqatil mudayyafi fi umurin minha. Fi umurin minha aklut ta'am. Ya, gitu. Jadi fi umurin ing dalam pira-pira perkara minha iku setengah saking umur aklut ta'am. Jadi di antara beberapa perkara contohnya itu adalah aklut ta'am. Diajak makan. Wala atadiru bisyab'in. Dan kemudian kita tidak boleh mengatakan bahwa kita sudah kenyang. Yang harus kita lakukan adalah kita harus makan semestinya, sebagaimana mungkin. Jadi kita harus makan secukupnya. Bal yakulu kaifa'am kana. Wa syubatu tasi'atu lan utawi cabang iman kang kaping 9 wasituna lan 60 satru uyubil muslimina iku nutupi pira-pira aibe wong muslim. Haka wis cerita sapa Abu Alad Daqaqi wallahu a'lam bissawab. Rabbana infa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika an-nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim wal 'afwu minkum wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.